Salam adik-adik, salam mama papa. Iya, hari ini kita mau memulai ibadah anak. Yuk kita sama-sama sungguh-sungguh untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kakak mau memberitahu pada mama papa sama adik-adik kalau kita masuk dalam ibadah hari ini harus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Adik-adik duduk dengan manis, jangan main HP, jangan sambil tidur-tiduran, dan jangan sambil makan. Karena kita mau beribadah sama Tuhan. Kalau mau beribadah sama Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Ya adik-adik, mama papa, kita semuanya harus belajar menghormati hadirat Tuhan. Oke, kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Kurang semangat. Tuhan Yesus baik. Yes. Puji nama Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa mulai ibadah ini. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar. Kami mau memulai ibadah ini. Roh Kudus. Pimpin kami ya. Dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kakak, kita belum pasukan loh. Oh iya bener. Kita Ayo siapin dulu pasukannya Iya. Tuhan. Adik-adik jongkok ya. Ayo kita jongkok, mama papa jongkok yuk. Ikutan. Pasukan, Siap. selamat pagi. Pagi luar biasa. Ada yang kurang nih Kak Yafta. Apa nih Kak? Itu kayaknya masih ada yang belum. Oh iya bener tuh Kak. Ayo Kak, kita ulang lagi. Ayo jongkok lagi dong semuanya ya. Lebih semangat Mama ya adik-adik. papa, ayo ikutan. Pasukan, Siap. selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri pujian untuk Tuhan. Yeay. Ayo adik-adik, kita mau mulai ibadah ini. Kita duduk yang manis ya. Kita mau menyanyi bersama untuk menyembah Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa
Mari lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami ya Bapa untuk bersehati memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Sekarang tiba saatnya kami untuk bersekutu bersama mendoakan Indonesia ya Bapa. Biarlah Engkau turunkan tangan-Mu, mengulurkan tangan-Mu atas Indonesia ya Bapa. Berkati Bapak Presidennya, Bapak Wakil Presidennya, serta para menteri dan jajarannya ya Bapa. Engkau berkati mereka semua, agar apa yang mereka putuskan, apa yang mereka pilih jalannya adalah yang terbaik dari Engkau ya Bapa. Engkau juga berkati setiap wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Engkau turut campur tangan atas setiap masyarakatnya ya Bapa. Virus Corona kami bersehati untuk patahkan, hancurkan di dalam nama-Mu ya Bapa. Biar Indonesia sehat, Indonesia damai, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami ingin bersorak-sorai memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sama-sama katakan amin. Kak Yefta, ajak berdiri yuk. Ayo, siapa takut? Ayo adik-adik kita berdiri. Ayo Bang, berdiri. Mama papa juga berdiri loh ya. Iya. Temenin adik-adiknya. Ayo, kita mau memuji Tuhan. Berkumpul bersama
tiba saatnya kita mau masuk firman Tuhan. Kita lipat tangannya lagi yuk, tutup matanya. Siapkan hati kita ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sebentar, kalau kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau jamah setiap kami agar bisa duduk diam dengar-dengaran akan firman Tuhan
Berkati juga Berkati juga kakak-kakak kakak-kakak yang yang akan akan memberitakan memberitakan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama katakan Amin. Salam adik-adik, salam mama papa. Iya, hari ini kita udah ketemu lagi ya untuk ibadah anak. Ayo semuanya kita mau siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, biarlah hari ini kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan mengajar kami, mendidik kami, menegur kami supaya kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang manis, ajari kami ya supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, mengingatnya dan melakukannya dalam setiap hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya. Hari ini adik-adik kakak mau cerita tentang mujizat yang dilakukan oleh muridnya Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah kemarin ada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh kebenaran yang benar-benar memenuhi semua murid-murid Tuhan Yesus. Dan murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan kuasa dari Roh Kudus yang dapat melakukan banyak perkara-perkara yang hebat adik-adik, yang ajaib, yang luar biasa. Salah satunya adalah bisa melakukan mujizat adik-adik. Apa ya mujizat itu? Mujizat itu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Tapi karena Roh Kudus ada di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus, dia bisa melakukan suatu mujizat yang dulu bisa dilakukannya hanya oleh Tuhan Yesus saja. Adik-adik tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini, dia melakukan apa? Ya mujizat, banyak mujizat. Bahkan mujizat yang luar biasa. Apa adik-adik? Membangunkan orang mati. Hah, siapa yang bisa? Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hebat. Ayo beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Hari ini Kakak Theo mau cerita tentang murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Iya, Petrus ini luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Setelah menerima Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Lalu bayangannya pun bisa menyembuhkan orang. Nah, hari ini ceritanya tentang Petrus dan Yohanes. Dia pergi ke bait Allah. Untuk apa adik-adik kalau ke bait Allah? Bait Allah itu gereja, tempat kita beribadah. Mereka pergi ke sana. Mau ngapain adik-adik? Mereka mau berdoa, mau sembahyang. Lalu waktu dia menuju ke bait Allah, dia melihat seorang laki-laki. Dan laki-laki itu lumpuh adik-adik. Tahu lumpuh itu apa? Tidak bisa apa? Tidak bisa berjalan. Kakinya tidak ada kekuatan untuk berjalan. Jadi dia lumpuh dari lahir. Dari lahir dia sudah tidak bisa berjalan. Jadi setiap hari dia dibawa ke gerbang indah, tempat dia duduk di situ, digeletakkan sama orang
sama mungkin saudaranya lah, keluarganya lah, untuk di situ dia duduk dan meminta sedekah pada orang-orang yang akan masuk ke dalam bait Allah. Lalu orang itu melihat ada Petrus dan Yohanes yang akan pergi ke bait Allah. Dan dia melihat Petrus, dia berharap Petrus akan memberikan sedekah. Lalu Petrus dan Yohanes melihat orang itu dan berkata, lihat sama kami. Ya, di dalam waktu dia melihat itu, ada orang apa di situ? Ada orang lumpuh. Orang lumpuh itu sedang minta sedekah. Dari siapa tadi yang datang? Yohanes dan Petrus. Ya, adik-adik pinter. Lalu Petrus dan Yohanes bilang ini, lihatlah kepada kami. Uang, emas dan perak, bukan uang ya adik-adik. Salah Kak Theo. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 berkata seperti ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak. Berkata kepada siapa adik-adik? Berkata kepada orang yang lumpuh tadi, yang duduk di gerbang indah daripada bait Allah. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Lalu dia bilang sama orang lumpuh itu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Adik-adik, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi gak? Waktu Petrus mengatakan itu, wah, Petrus lalu mengulurkan tangannya kepada orang yang lumpuh itu, memegang tangan kanannya, lalu membantu dia berdiri. Dan seketika itu adik-adik, apa yang terjadi? Orang itu bisa berdiri. Kuat, kakinya sudah kuat. Mata kaki orang itu sudah kuat. Dan dia bisa berdiri. Dan dia bisa berjalan. Dan dia melonjak kegirangan adik-adik. Karena dia sudah sembuh dari lumpuhnya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Luar biasa. Kalau roh Allah ada di dalam hidup kita, tinggal diam di dalam hati kita, adik-adik bisa melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang ajaib seperti Petrus. Petrus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Lalu orang lumpuh itu saking senangnya dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Karena mereka tadi mau ngapain ke bait Allah? Mau berdoa, mau sembahyang. Ya adik-adik tahu enggak? Orang-orang yang ada di dalam bait Allah sampai termangu-mangu, tercengang, terheran-heran. Itu kan kalau nggak salah orang itu adalah orang lumpuh yang duduk di depan pintu gerbang indah itu. Wah, sekarang dia sudah bisa berjalan ya. Luar biasa. Mereka terpesona karena perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa melalui karya Roh Kudus pada Petrus. Petrus lakukan perkara yang besar. Adik-adik mau bisa melakukan seperti Petrus? Ya, kalau adik-adik mau, adik-adik harus selalu hidup bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang mau tinggal di dalam hati adik-adik. Cuma adik-adik harus buka hati. Undang Roh Kudus, tinggal diam di dalam hati, lalu nurut sama Roh Kudus. Kalau kata Roh Kudus A, adik-adik jangan lakukan B, tapi harus lakukan apa yang Roh Kudus katakan. Nanti adik-adik bisa lihat. Adik-adik akan diubahkan menjadi suatu
pribadi yang berubah. Kalau kemarin-kemarin jadi anak yang suka malas berdoa, sekarang kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Roh Kudus akan bawa kita supaya kita rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin menolong orang tua. Jangan suka melawan orang tua. Roh Kudus akan bawa kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Yang tidak bisa kita lakukan jadi bisa kita lakukan. Seperti apa? Ya, membuat mukjizat seperti Petrus. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kalau kita butuh Roh Kudus, butuh pimpinan yang sungguh-sungguh membawa kita dekat sama Tuhan, supaya kita jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, melakukan perkara yang besar. Siapa yang mau angkat tangannya? Yang mau, sekarang kita berdoa supaya kita bisa seperti apa yang Roh Kudus mau dan kita mau melakukannya. Yuk semuanya, mama papa juga lipat tangan, tutup matanya. Mama papa bisa tumpangkan tangannya pada anak-anak dan doakan anak-anaknya ya Ma, doakan anak-anaknya ya Pa, supaya anak-anaknya boleh menjadi anak-anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan anaknya diberi hati yang baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, semua kita berdoa lipat tangan. Tuhan Yesus, biarlah pada hari ini firman Tuhan yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami. Kami menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Roh Kudus, Engkau tinggal diam di dalam hati kami, supaya kami boleh selalu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang jahat, anak yang tidak dengar-dengaran, anak yang suka melawan orang tua, anak yang suka berbohong, anak yang suka males-malesan. Tapi kami mau jadi anak-anak yang rajin, yang sungguh-sungguh. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk membawa kami dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus yang manis, Engkau yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar dan undang Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kami, berkuasa atas hidup kami, dan hidup kami diubahkan menjadi anak-anak yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Roh Kudus yang manis. Yuk anak-anak angkat tangannya, kita mau menerima berkat dari Bapa di surga. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa tercurah atas setiap anak-anak-Mu pada hari ini. Biar setiap anak-anak mempunyai roh yang sungguh-sungguh, yang selalu melekat sama Tuhan, yang punya telinga dengar-dengaran. Pimpin dan pelihara setiap langkah setiap anak-anak. Biar Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Biar Tuhan yang akan menuntun mereka dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati keluar masuk mereka. Tuhan memberkati segala apa yang mereka lakukan dan mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kau akan membawa mereka naik dan tidak menjadi turun. Kau akan menjadikan mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar kami boleh setia sampai Tuhan Yesus datang untuk menjemput kami di awan-awan yang permai. Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan
Amin.